Penyekatan arus lalu lintas penyebaran hewan ternak di pintu masuk dari dan menuju NTB diperketat. Langkah ini untuk mencegah penyebaran PMK hewan ternak. Jajaran Polres Lombok Barat bersama Polda NTB melakukan penyekatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Lombok Barat terkait penanganan penyakit mulut dan kuku. Penyekatan hewan ternak di pintu masuk NTB ini merupakan bagian dari operasi Aman Nusa Dua Rincani 2022. Dalam operasi ini, petugas menyasar di Pelabuhan Penyeberangan Lembar dengan menyiagakan 2 posko penyekatan di pelabuhan. Di 2 posko penyekatan ini, petugas dapat melakukan pemantauan hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar dari Pulau Lombok melalui pelabuhan. Untuk penyekatan hewan ternak yang keluar yaitu melakukan penyekatan dan pemeriksaan keluar masuk kendaraan yang membawa hewan ternak. Bila menemukan kendaraan pengangkut hewan ternak yang tidak dilengkapi dokumen SKKH, maka akan dikembalikan ke asalnya. Dari hasil penyekatan sementara ini tidak menemukan kendaraan yang bermuatan hewan ternak yang menuju ke Bali melalui Pelabuhan Lembar. Dari 28 unit kendaraan bermuatan hewan ternak yang menyeberang tidak terjangkit PMK. Pada hari ini kami dari jajaran Polres Lombok Barat berdasarkan PR Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat melaksanakan operasi Aman Nusa 2 terkait penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pada hari ini juga kami melaksanakan penyekatan di Pelabuhan Lembar di Lombok Barat untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang keluar masuk Pelabuhan Lembar. Apabila nanti ditemukan hewan ternak yang akan melewati ataupun keluar masuk di Pelabuhan Lembar ini akan nanti diarahkan ke karantina hewan yang ada di Lembar. Kasus PMK hewan ternak di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini 4.272 ekor terpapar PMK, 7.337 ekor sembuh, sedangkan ternak yang mati akibat PMK sebanyak 11 ekor, jumlah potong paksa sebanyak 6 ekor. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu dampak wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak, penjualan hewan kurban tahun ini turun hingga 70%. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban tahun ini menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Hewan kurban yang terjual pada lapak-lapak kios penjualan ternak mengalami penurunan hingga 70%. Seperti yang dialami salah satu saudagar hewan kurban sapi di Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Abdurrahman. Menjelang Hari Raya kurban ini, penjualan ternak justru menurun dibanding tahun lalu. Jika tahun lalu Abdurrahman dapat menjual 40 ekor sapi 10 hari sebelum Hari Raya, kini hanya baru terjual 13 ekor dari stok 60 ekor sapi yang ada. Diduga penurunan merupakan imbas dari wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu juga harga ternak yang kini naik. Tahun kemarin walaupun termasuk corona kan 10 hari sebelum hari Lebaran Haji itu sudah laku sekitar 40 ekor. Sekarang baru berapa ekor? Baru 13 ekor yang sudah dibeli. Dari yang paling untuk sapi Bali rata-rata 13,5 sampai 20 juta ada, 24 juta ada. Kalau sapi Bali. Kalau untuk sapi eksotik didasarkan pada berat hidup. Berat hidupnya itu 53.000 per kilo. Biasa ditimbang dia. Dia ditimbang, kalau sapi eksotik dijual itu ditimbang dulu. Hingga saat ini ada 3 kios ternak sapi untuk hewan kurban di Lombok Tengah yang layak oleh Dinas Pertanian Lombok Tengah, yaitu di Desa Nyerot, Serengat, dan Lelong. Sementara untuk penjualan hewan kurban kambing berada di sejumlah titik di Kelurahan Leneng Praya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, Pemda Kota Mataram mengeluarkan syarat jual beli dan pemotongan hewan kurban di tengah wabah PMK. Pedagang hewan kurban harus menyertakan surat keterangan kesehatan hewan. Di tengah wabah PMK, aturan penjualan hewan kurban di Kota Mataram diperketat. Dalam aturan tersebut, proses jual beli hewan kurban yang berasal dari kabupaten harus menyertakan surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Kota setempat. Hewan yang akan disembelih saat Idul Adha mendatang juga harus menyertakan surat kesehatan hewan, dan aturan tersebut telah disosialisasikan kepada pedagang dan pembeli hewan kurban.
Di Kota Mataram sendiri, selain syarat sah penjualan hewan kurban, tim medis juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ke penjual musiman hewan kurban. Sebelum membeli sapi kurban ini masyarakat juga harus menagih itu ya, meminta surat itu ya. Iya, karena kita kemarin sudah diskusi sama tim dokter hewan, tidak berani Pak kita membuatkan SKK sekarang, tapi nanti sakit Pak, 2 hari lagi sakit, tapi sudah ditunda nih. Tapi saya ada SKK-nya, jadi kan nyari itu konsumen. Ya. Surat kesehatan apa namanya? Kesehatan hewan. Surat keterangan kesehatan hewan, veteriner, sertifikat veteriner ya. Pembelian hewan kurban di tengah wabah PMK saat ini menjadi kekhawatiran dan warga dihimbau saat membeli hewan kurban mengecek kondisi kesehatannya. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.